Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Gimana ya caranya agar kita nih bisa toleransi? Karena kan besok memang bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional atau sedunia. Betul sekali. Dan ini menurut saya ada salah satu orang yang bisa mungkin dia akan ngobrol panjang soal toleransi karena Boleh langsung kita kenalin. Karena dia ini jadi jubir dari orang yang katanya dulu naik dengan isu identitas gitu. Oke, kayaknya tepat ya kalau iya, kita tapi makanya kita lihat apakah itu berlanjut atau tidak pada waktu beliau memimpin pada waktu itu dan segala macam. Kita langsung tanya. Ini dia, kita undang teman saya, sama-sama kami kuliah di Malang dulu. Ini dia Billy Nerotu Milena, juru bicara Anies Baswedan atau staf khusus Gubernur DKI 2019-2022. Mari Kakak Billy, silakan. Kakak Billy di sini. Boleh ambil itu bantal di luar aja boleh juga. Saya memang dengan dia sehati, memang sama loh. Sama loh. Mentang-mentang sama. ini ya, apa kabar Kakak Billy, silakan. Kita kasih logo DKI di sini jadi PNS loh kita. Oke, nah Kakak Billy, tadi kan kita sudah discuss banyak ya mengenai politik identitas itu. Nah, kalau misalnya kan dulu Kakak Billy juga pastinya mengalami ya karena pernah menjadi staf saat gubernur gitu. Nah, orang kalau ingat Pilkada Jakarta itu selalu menjadi apa ya, biang dari politik identitas. Nah, kalau Kakak Billy sendiri bagaimana waktu itu melihatnya? Ya, kalau saya melihat mengawalinya mencoba menarik mundur sebelum tahun 2016-17. Dan kalau kita ingat, kita itu selalu menghadapi polarisasi ketika dua kandidat memiliki background yang berbeda. Dan dalam kasus 2017 kan latar belakang agama yang membedakan sehingga waktu itu lekat sekali dengan semua yang disematkan saat ini. 2012 ketika Pilkada DKI kan juga sudah memiliki background yang berbeda. Sebenarnya polarisasi mulai muncul dari situ. Dan kenapa itu muncul kuat sekali di 2016 karena ada salah satu pemicu peristiwa yang kita sama-sama ingat sehingga itu menguat dengan kencang. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara tentang pembuktian. Jadi selama 5 tahun kan Pak Anies waktu menjadi gubernur sudah menjaga Jakarta menjadi rumah dan ramah bagi semua. Sehingga nggak ada lagi kasus yang seperti itu muncul apalagi konflik horizontal. Jadi kan memang meskipun itu terjadi tapi itu memang terjadi ya karena ada kejadian jadinya narasi itu terbangun begitu ya di masyarakat. Dan ini ada grafis juga ada dana BOTI. BOTI ini bantuan kalau tidak salah ya, bantuan operasional tempat ibadah ya. Betul. DKI Jakarta 2019 sampai 2022 dalam 4 tahun terakhir masjid dan mushola ada 5.200, ada gereja ada 1.300-an, ada vihara 29, pura kuil dan mandil itu ada 15. Oke, berarti memang bisa ini ya dibuktikan ya bahwa sebenarnya nggak ada itu ya isu-isu politik identitas itu. Artinya itu isu saja pada waktu pilkada, tapi begitu ini dia tidak dipelihara. Kalau memang betul-betul itu identitas maka akan dipelihara terus. Tapi ternyata yang terjadi adalah 80% dari total tempat ibadah semua agama di Jakarta secara rutin menerima BOTI sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya gitu. Dan yang jadi catatan BOTI ini bukan hanya diberikan untuk bangunan rumah ibadahnya, tapi diberikan juga untuk para penjaga atau para yang ada di rumah ibadah. Jadi istilahnya kalau di Islamnya marbotnya begitulah ya. Ada pendetanya, guru sekolah minggu, pengurus rumah ibadah. Ya. Baik, menarik ya. Oke, nah mungkin kita ingin tahu juga ya kalau untuk izin, kalau tadi itu kan BOTI mengenai dana bantuannya. Kalau untuk izin tempat-tempat ibadah itu bagaimana Bang Lee? Ya, yang fenomenal kan sebenarnya adalah izin-izin rumah ibadah, dalam hal ini saya sebut gereja karena yang sudah puluhan tahun diurus tapi belum pernah muncul IMB-nya. Dan itu kan salah satu prestasi juga sehingga Pak Anies dapat dapat award waktu itu, Harmony Award dari Kementerian Agama tahun 2020, didapatkan dari 2021. Dan di situ sebenarnya izin rumah ibadah yang kami lakukan adalah waktu itu di DKI adalah akselerasinya. Dan selama ini ketika ditelusuri sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sederhana seperti permasalahan komunikasi,
kemudian ada konflik lokal, misalkan lahan parkir, terus kemudian konflik-konflik yang selama ini nggak tersambung. Dan yang dilakukan sebenarnya ketika itu adalah sesederhana kita datang, mendengarkan, dan Pak Anies waktu itu dapat kesempatan juga datang di beberapa tempat yang mengalami permasalahan itu. Dan ketika itu datang didengarkan, nggak ada lagi muncul permasalahan itu. Jadi izin rumah ibadah yang waktu itu di DKI adalah akselerasi, sehingga izinnya yang puluhan tahun bisa dikeluarkan. Dan gereja sendiri 33 gereja waktu itu selama 5 tahun beliau penjabat. Dan sampai hari ini pun juga pasti angkanya terus bertambah. Dan nggak hanya itu saja, semua izin rumah ibadah juga diberikan misalkan untuk Hindu Tamil yang selama ini nggak pernah punya rumah ibadah. Jadi diberikan untuk semua, nggak hanya untuk satu agama saja. Ya itu rekam jejaknya ya yang Rekam jejak. terbukti pada saat Dan menjadi gubernur. sekarang ke Romo, misalkan kalau seperti kata Kakak Billy tadi bahwa biasanya pemilu itu akan menabrakkan dua background yang betul-betul berbeda jauh gitu. Misalkan biasanya begitu. Nah itu bagaimana cara kita untuk, itu kan bagian dari keanekaragaman lah ya, keberagaman kita. Itu bagaimana cara kita untuk menghadapi pemilu yang memang 2 calon ini atau 3 calon ini berbeda jauh gitu. Tapi kita tetap menjaga toleransi, tetap menjaga ini dengan yang lain, itu seperti apa? Kalau sekarang sih itu nggak akan terjadi ya. Karena tidak ada polarisasi lagi. Karena 3 pasang. 3 pasang. Jadi itu agak sulit ya terjadi. Karena Atau yang polarisasinya karena sudah terbagi ya, jadi 2 yang kubu sekarang itu. persoalan. Jadi sekarang ini sebenarnya persoalannya adalah bagaimana mencari seorang pemimpin itu, seorang negarawan, bukan seorang dealer. Kedua, bagaimana mencari pemimpin itu yang punya karakter, yang mampu menyelesaikan program-programnya itu sesuai dengan situasi saat ini. Jadi masalah kita itu kan sila kelima, keadilan sosial. Itu masalahnya. Lah keadilan sosial itu yang berarti membutuhkan apa? Kepastian hukum. Jadi membutuhkan apa? Pemimpin yang betul-betul memperjuangkan tentang aspirasi masyarakat, di mana kepentingan rakyat banyak itu diutamakan. Baik. Lah makanya politik gagasan sangat penting. Jadi Tapi kalau sekarang ini agak sulit kita mengatakan akan muncul lagi polarisasi, itu sulit. Karena tidak ada bibit-bibitnya. Tapi bisa aja tuh terjadi loh, kalau kita ingat kan waktu itu ada peristiwa soalnya yang ibaratnya memicu begitu, dan akhirnya digoreng faktor begitu pemicunya di sekarang nggak sosial ada. media. Nanti Kalau gimana Kang faktor Eman? pemicunya itu adalah KKN misalkan. Lah itu kan persoalan masalah ketidakadilan sosial. KKN itu persoalan ketidakadilan sosial. Jadi Kang Eman itu bisa dimainkan jadi pengalihan isu nggak misalnya? Ya, jangan-jangan politik identitas ini misalkan aja bisa juga. dimainkan untuk menutupi karena Ya, ada bisa, yang tapi agak bermain susah. KKN, Baik. curang pemilunya Bisa juga, gitu. tapi agak susah. Jadi dalam setiap kontestasi politik menurut saya, pasti setiap kontestan tuh dia punya strategi. Dia punya cara bagaimana kemudian menggayat massa sebanyak-banyaknya. Nah cuman seberapa efektif kemudian setiap masing-masing pasangan calon atau kontestan untuk mengambil cara tertentu. Katakanlah misalkan ketika orang memainkan politik identitas dengan kondisi sekarang kata Pak Romo tadi dengan 3 pasang calon gitu kan, Ya. itu sulit tuh. Sulit ya. Polarisasinya sudah hilang. Ya. Karena mau nyerang siapa kan itu kan. Nanti Ya, kalau ya. nyerang salah satu nanti yang ini diuntungkan kan gitu kan. Jadi dengan 3 pasang ini menurut saya itu blessing in disguise. Untuk kontestasi Isu ini kita ya, ya, politik identitas setidaknya itu akan meredam. Tapi tadi menarik, ketika ada pemicu memungkinkan atau tidak kan gitu ya. Nah. Itu kemudian akan terjadi kembali. Nah, seiring dengan perkembangan era sekarang gitu kan, di mana kemudian informasi bisa didapat oleh orang dengan sangat mudah, dengan sangat cepat gitu kan. Orang akhirnya kemudian akan bisa mulai memfilter, menyaring, benar nggak info ini dan seterusnya. Sehingga saya yakin masyarakat ke depan akan jauh lebih wise, akan jauh lebih bijak. Tinggal para kontestannya nih. Gitu kan, kontestan, para tim sesnya kan gitu ya memainkan. Tapi isu yang tadi menurut saya jauh lebih penting, jauh lebih bahaya. KKN kan gitu ya, yang itu dampaknya akan sangat luar biasa. Baik, Gitu. baik. Tapi kalau kita ingat juga ya dulu ya Kakak Abdur, mungkin Kakak Billy juga ingat, itu isu politik identitas pilkada terbawa loh sampai pemilu atau pilpres 2019. Ada tanggapan nggak soal itu?
Itu pasti akan terbawa. Jadi ketika yang Romo tadi sampaikan, ketika sudah tidak bisa menyerang atau tidak bisa mengadu gagasan, maka yang diserang adalah permasalahan-permasalahan yang dulu pernah ada. Dan ketika rekam jejak di DKI selama 5 tahun sudah menunjukkan bahwa itu tidak terbukti sama sekali. Tidak ada satupun buktinya yang bisa menunjukkan bahwa yang ditakutkan, yang diklaimkan itu terjadi ketika 5 tahun DKI. Bahkan kita juga bisa melihat dengan mudah sekali waktu itu perayaan-perayaan hari besar keagamaan dirayakan di ruang-ruang publik yang belum pernah ada sama sekali di DKI. Christmas Carol, Paskah, Christmas Carol di jalan-jalan protokol, Paskah di Stadion JIS bahkan ada di Taman Lapangan Banteng, kemudian perayaan Cap Gomeh, perayaan Jakarta Imlekan, perayaan penampilan ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi di stasiun MRT. Dan itu saya rasa menjadi pembuktian bahwa hal-hal yang selama ini diklaimkan berangkat dari 2006 dari 2017 itu tidak pernah terjadi selama 5 tahun hingga tahun 2022 akhir kemarin. Baik. Oke, dan teman-teman semuanya setelah ini kita akan mendengarkan beberapa ada warga DKI Jakarta yang datang, kemudian ingin memberikan testimoni juga, memberikan Berbagi tanggapan. cerita begitu berbagi ya, cerita bersama kami di kepada sini. kita semua, dan jangan kemana-mana. Oleh karena itu teman-teman tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.